puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, kami bisa kembali di ibadah kami hari ini. Semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah kami. Kiranya Tuhan Yesus melawat kami setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami siap beribadah untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau nari, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Lihat tepuk tangannya sama-sama. Nyanyikan, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Dari awal lagi yang kita katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Tepuk tangannya. Adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi buat menari buat Tuhan Yesus. Kita jalan serta Yesus sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap
setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi katakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi kita katakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita menyembah Tuhan Yesus sama-sama. Nyanyikan lagu ini adik-adik. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau jadikan kami anak-anak-Mu untuk Yesus. Kau terbaik, Kau termanis dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Dengan apa akan kami balas segalanya Tuhan. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Yaralabaya syanda, yaralabaya syanda. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Raja di atas segala raja. Yaralabaya syanda, yaralabaya syanda, yaralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu. Kami cinta padamu Tuhan. You are worthy to be praised, oh Lord. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik kita akan berdoa syafaat. Semua tutup matanya, ambil sikap sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan Yesus dalam melewati COVID-19. Tolong bangsa kami Bapa pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden dan wakilnya, Engkau yang memberkati kesehatan, umur panjang. Biarlah hikmat daripada-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi setiap keluarganya.
Kami juga berdoa untuk Opa Gede dan wakil-wakilnya, Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang tolong mereka untuk melewati masa-masa sulit ini juga. Tuhan Yesus, berikan kesehatan, umur panjang, perlindungan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak cucu mereka, Engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, semua berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Pekanbaru Bapa. Kami berdoa pulihlah kota kami Bapa, kota Pekanbaru. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemerintahan yang ada di kota Pekanbaru. Biarlah apapun keputusan yang diambil semua berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap sumber daya alam yang ada, untuk setiap cuaca, semua baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang bekerja. Tuhan Yesus, tolong mereka dalam pekerjaan mereka. Untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar kemanapun mereka pergi semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati adik-adik yang sedang sekolah Tuhan Yesus, yang tatap muka sudah dilakukan secara rutin Tuhan Yesus. Tuhan yang perlindungan Tuhan terjadi untuk setiap anak-anak. Kami tolak COVID-19 terjadi untuk anak-anak. Kami tolak itu Bapak untuk orang tua juga Bapak. Biar Pekanbaru Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, itu setiap doa kami, itu setiap seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan dimanapun kami berada, mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul pemulihan hati. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kejadian pasal 18 sampai 19. Nah, sudah siap dengar firman Tuhan? Sekarang coba jawab pertanyaan kakak ya. Apa hubungannya antara arang dan garam? Apa ya? Jadi berpikir nih. Jawabannya ada di firman Tuhan kali ini. Mari perhatikan cerita kakak ya. Begini adik-adik, suatu ketika saat Tuhan melihat keadaan manusia di bumi ini, Tuhan melihat, masa lo adik-adik ada laki-laki pacaran sama laki-laki? Dan bukan cuman itu loh, ada perempuan pacaran sama perempuan. Ih, jijik sekali ya. Banyak yang jadi melambai. Ih, kamu cakep deh. Ih, serem bener. Dan adik-adik, ada juga loh yang pacaran sama binatang. Masa loh ada yang ngaku istrinya adalah seekor kucing? Nanti ditanya, mana istrinya Pak? Jawabnya, meong. Kucing yang mestinya dijadiin binatang peliharaan, malah dijadiin istri. Jadinya adik-adik, akhirnya Tuhan sangat marah sekali. Tuhan mau menghukum mereka. Orang-orang ini adalah penduduk Sodom dan Gomora. Arti nama Sodom adalah kota yang penduduknya
kawin dan mengawinkan dengan sesama jenis. Sedangkan Gomora artinya kota yang penduduknya kawin dan mengawinkan binatang dengan manusia. Sebelum Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan datang kepada Bapak Abraham. Malaikat Tuhan memberitakan bahwa kota Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Bapak Abraham meminta pengampunan atas kota Sodom dan Gomora. Karena di kota itu ada Lot, keponakan Bapak Abraham dan keluarganya. Bapak Abraham meminta kalau didapati 50 orang benar, kemudian 45 orang benar, kemudian 40 orang benar, kemudian 30 orang benar, kemudian 20 orang benar, dan kemudian 10 orang benar. Maka Tuhan katakan, aku tidak akan memusnahkannya. Tetapi apakah di Sodom dan Gomora ada sampai 10 orang benar? Mari kita lanjutkan ceritanya. Pada waktu malaikat Tuhan tiba di Sodom, Lot keponakan Bapak Abraham menyambut mereka. Lot memohon supaya malaikat Tuhan itu bermalam di rumahnya. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Sodom mengepung rumah Lot. Semua orang laki-laki di kota Sodom, baik yang tua maupun yang muda, mereka berseru kepada Lot untuk menyerahkan kedua malaikat Tuhan itu. Tujuannya untuk berbuat jahat kepada malaikat Tuhan itu. Lot berusaha membujuk orang-orang kota Sodom. Tetapi orang-orang itu mendorong Lot dan menyerbu hendak mendobrak pintu. Tetapi kedua malaikat itu mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Kemudian malaikat Tuhan itu membuat semua orang yang berada di luar menjadi buta, baik yang tua maupun yang muda, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu itu lagi. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, jika engkau mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, menantu atau sanak saudara lainnya yang tinggal di dalam kota ini, bawalah mereka keluar dari sini. Kami datang untuk membinasakan kota ini. Tuhan telah mendengar betapa jahatnya kota ini. Jadi ia menyuruh kami membinasakannya. Lalu pergilah Lot menemui kedua calon menantunya atau calon suami anak Lot dan berkata, cepat keluar dari kota ini karena Tuhan akan segera menghancurkannya. Tetapi mereka malah mengira Lot sedang bercanda. Waduh, mereka pikir Lotnya sedang bercanda loh adik-adik. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, cepatlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu itu pergi dari sini. Kalau tidak, kalian akan ikut mati pada waktu kami menghancurkan kota ini. Ketika Lot berlambat-lambat, dalam Alkitab BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan Lot bimbang. Maka tangan Lot, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani Lot. Lalu kedua malaikat itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua malaikat itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang dari malaikat itu, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Malaikat Tuhan berpesan kepada Lot dan keluarganya. Tetapi Lot memohon supaya tidak terlalu jauh berlari ke pegunungan, tetapi sampai di kota yang cukup dekat untuk lari ke sana. Dan malaikat itu pun menerima permintaan Lot, sehingga kota itu tidak dibinasakan. Nama kota itu adalah Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu dihancurkan.
juga semua lembah dan semua tumbuh-tumbuhan, serta semua penduduk di situ. Ingat, tadi apa pesan malaikat Tuhan kepada Lot dan keluarganya? Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun. Dikatakan di firman Tuhan, tetapi istri Lot berhenti di tengah jalan dan menoleh ke belakang. Maka dia mati dan menjadi tiang garam. Adik-adik, sungguh menyedihkan sekali ya. Istri Lot ini menengok ke belakang dan melanggar perintah Tuhan. Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, dibakar menjadi arang. Lot menyesal, tetapi sudah terlambat. Lot tidak tinggal bersama Bapak Abraham, tetapi malah tinggal dekat dengan orang-orang jahat di kota Sodom. Akibatnya, Lot sangat susah dan menderita sekali di tempat orang-orang yang berbuat jahat itu. Lot menyesal sekali. Sekarang dia harus kehilangan istrinya lagi karena tidak taat akan perintah Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk atau hukuman. Adik-adik, mari kita tutup mata kita. Kita mau berdoa. Semuanya tutup matanya. Firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum. Sekarang bagaimana denganmu? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat doamu tidak didengar Tuhan. Mari kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan sebelum terlambat. Seperti yang dialami Lot dan keluarganya. Selagi ada waktu, selagi kita masih diberi hidup dan kesempatan oleh Tuhan, mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ambil keputusan adik-adik. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, minta ampun kepada Tuhan atas semua dosa yang kita perbuat. Dan mengambil keputusan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang Tuhan. Kami menyesal Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa yang sudah kami perbuat selama ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hidup kami selama ini sudah jauh dari Tuhan. Ini kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mengambil keputusan. Kami mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak berhenti berjuang mengikuti Engkau Tuhan. Melupakan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mengasihi Allah Bapa juga
jadi saksinya.